Selain bisa dibikin ikan presto yang empuk, gurih, dan renyah, ikan lemuru atau ikan belo yang terkenal dengan durinya yang sangat banyak juga bisa dibikin ikan goreng. Namun bagaimana cara mensiasati duri-durinya yang sangat banyak itu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Pada saat ini Mbok Jar tidak mereview pisang atau buah-buahan yang lain, tapi Mbok Jar ingin mereview ikan lemuru atau ikan belo. Salah satu jenis ikan laut yang terkenal gurih namun banyak sekali duri-durinya. Biasanya ikan ini dibikin presto seperti ini ya. Dengan di presto, duri-durinya yang sangat banyak sekali akan hilang atau akan empuk. Berikut sisik-sisiknya juga tulang ekornya bisa dimakan juga. Dan biasanya Mbok Jar menjajakan ikan ini kisaran harga 2.500 sampai 4.000 rupiah menurut besar kecil ukurannya. Nah, selain dibikin ikan presto juga biasanya dibikin ikan asap, dan menurut Mbok Jar ikan belo asap seperti ini lebih gurih dibanding ikan yang di presto. Tapi yaitu ikan belo asap biasanya durinya sangat banyak. Kalau makan harus hati-hati ya supaya tidak ketelan durinya. Nah, kalau misalnya durinya nyangkut di tenggorokan pasti sangat sakit banget ya pemirsa. Nah, selain dua cara tersebut, ikan belo yang masih segar seperti ini juga bisa diolah langsung dijadikan ikan goreng. Namun bagaimana cara kita mengakali agar duri-duri yang ada di sekujur tubuh ikan ini tidak mengganggu kita saat memakannya? Di sini Mbok Jar ingin berbagi tips yang Mbok Jar dapatkan dari penjual ikannya langsung ya. Nah, penjual ikannya bilang seandainya ikan ini mau langsung digoreng bisa kok durinya hilang atau durinya itu tidak bikin ketulangan, yaitu dengan cara diiris-iris memanjang seperti ini setelah ikannya disiangi atau disisii ya. Hal ini bisa dipraktekkan tidak hanya dengan ikan lemuru atau ikan belo, tapi juga bisa pada ikan bandeng. Cara ini untuk meminimalisir duri-durinya agar jadi lembut ya dan tidak panjang-panjang lagi hingga menghindari kita kelegen atau kena duri yang nyangkut ya. Caranya setelah kita membersihkan sisiknya, kita iris memanjang seperti ini. Semakin banyak irisannya atau semakin rapat irisan-irisannya, maka duri-durinya akan semakin lembut dan daging ikannya juga bisa crispy. Bila tidak menyukai irisan memanjang seperti ini, bisa diubah menjadi irisan yang membujur ya, agar lebih pendek-pendek. Setelah proses mengiris-ngiris ini selesai, kita tinggal mencucinya sampai bersih, atau bisa juga dikasih irisan jeruk nipis supaya bau amisnya hilang ya. Setelah itu kita bisa menyiapkan bumbu untuk menggarami. Keuntungan lain mengiris ikan dengan cara seperti ini, apabila digoreng ikannya akan kering dan crispy sampai ke dalam dibanding ikan yang belum diiris-iris seperti ini. Nah, itulah sebabnya untuk ikan laut atau ikan air payo seperti bandeng yang mempunyai duri yang sangat banyak seperti ini disarankan untuk mengiris-ngiris bagian tubuhnya sebanyak mungkin atau sekerap mungkin ya, agar ikannya itu menjadi crispy dan menghindari kita saat makan itu ketulangan ya atau kelegen begitu. Nah, setelah diiris-iris tampak cantik ya ikannya pemirsa. Beda seperti sebelum disiangi tadi ya. Nah, kayak lorek-lorek gitu ya, kayak bergaris-garis. Nah, ini siap dicuci. Untuk isi perutnya bisa ditarik melalui insangnya ya, supaya bagian perutnya itu tidak rusak. Kita bisa mencucinya 2 kali atau 3 kali sampai ikannya benar-benar bersih. Nah, untuk menghilangkan bau amisnya kita bisa mempergunakan perasan air jeruk nipis. Tapi saat ini Mbok Jar tidak ke video ya saat memberi perasan ikan jeruk nipis. Nah, setelah
selesai, kita tinggal mempersiapkan bumbu-bumbunya. Biasanya untuk membumbui ikan yang mau digoreng, Mbok Jar cuma menggunakan 3 siung bawang putih, sedikit ketumbar, sedikit kunyit, 2 lembar daun jeruk, serta garam dan penyedap rasa bila suka. Semua bumbu dihaluskan. Kemudian setelah halus seperti ini, dibalurkan ke ikannya. Nah, setelah ikan dibalur dengan bumbu sampai rata, diamkan sebentar ya biar bumbu meresap. Setelah itu ikan bisa digoreng. Menggoreng ikan sebaiknya menggunakan api sedang saja ya, jangan terlalu besar tapi juga jangan terlalu kecil. Dan apabila dirasa cukup kering, ikan harus segera dibalik agar tidak gosong. Nah, hasilnya cantik ya pemirsa. Walaupun sekujur ikannya diiris-iris kecil, tapi alhamdulillah tidak hancur ya, ikannya tetap cantik. Setelah kering, ikan ini harus segera diangkat ya. Dan hasilnya seperti ini. Ikan goreng yang lezat siap menemani menu makan siang kita kali ini. Nah, demikian tadi tips dari Mbok Jar bagaimana cara mengatasi duri ikan yang sangat banyak seperti pada ikan lemuru, bandeng dan juga ikan belut. Semoga sedikit banyak memberi manfaat. Untuk sahabat-sahabat yang baru menemukan channel Mbok Jar, silahkan like, share, dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Untuk yang selama ini sudah mendukung channel Mbok Jar haturkan banyak terima kasih dan semoga dicatat sebagai amal soleh dan mendapat balasan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.